A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pembicaraan Quran surat Al-Baqarah ayat 1. Alif Lam Mim. Pembicaraan seputar penggalan huruf-huruf di awal surat. Penggalan huruf-huruf yang terdapat pada awal beberapa surat adalah huruf-huruf yang hanya Allah saja yang mengetahui makna-maknanya. Pendapat seperti ini diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada yang mengatakan bahwa huruf-huruf itu adalah nama-nama surat Al-Quran. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah huruf-huruf pembuka yang dengannya Allah membuka Al-Quran. Khasyib meriwayatkan dari Mujahid, ia mengatakan pembuka seluruh surat-surat Al-Quran adalah Qaf, Shod, Ha, Mim, To, Sin, Mim, dan Alif Lam Ra, dan huruf-huruf hijaiyah lainnya. Sebagian ahli bahasa mengatakan ia adalah huruf-huruf mu'jam. Allah menyebut sebagian darinya dan tidak menyebutkan selebihnya yang seluruhnya berjumlah 28 huruf. Sebagaimana seorang mengatakan, anakku dapat menulis huruf alif ba ta tha. Artinya anak tersebut bisa menulis 28 huruf hijaiyah. Hanya saja ia menyebutkan sebagian saja. Demikian yang diceritakan oleh Ibnu Jarir. Saya, Ibnu Katsir, katakan bahwa jumlah keseluruhan huruf-huruf yang disebutkan di awal surat dengan tidak menghitung huruf yang disebutkan lebih dari satu kali adalah 14 huruf, yaitu alif, lam, mim, shod, ra, kaf, ha, ya, ain, to, sin, ha, qaf, nun. Semua huruf itu dapat dikumpulkan dalam sebuah kalimat nasun hakimun qati'un lahu sirrun. Jumlahnya adalah setengah dari total keseluruhan yang disebutkan dalam lebih mulia daripada yang tidak disebutkan. Penjelasan lebih lanjut merupakan spesialis ilmu sharaf. Ya. Az-Zamakhsyari mengatakan, huruf-huruf yang berjumlah 14 ini merangkum semua jenis huruf, yaitu dari huruf mahmusah sampai majrurah, dan rakhwah sampai syadidah, dari mutabbaqah sampai maftuhah, dari musta'liyah sampai munqafidah, dan huruf qalqalah. Kemudian ia menyebutkan secara terperinci lalu berkata, Maha Suci Allah yang sangat dalam hikmahnya dalam segala. Jenis huruf-huruf yang disebutkan ini adalah huruf-huruf yang sangat banyak digunakan, dan telah engkau ketahui sebelumnya bahwa jumlah mayoritas dapat disamakan kedudukannya dengan jumlah keseluruhannya. Dari sini sebagian ulama memberi penjelasan sebagaimana berikut. Tidak diragu lagi bahwa Allah menurunkan huruf-huruf tersebut tidaklah sia-sia atau percuma saja. Oleh karena itulah sebagian orang jahil berkata, sesungguhnya di dalam Al-Quran terdapat kata-kata yang hanya untuk dibaca saja sebagai ibadah, sementara ia tidak memiliki makna sama sekali. Sungguh anggapan mereka ini sangat keliru. Jelaslah bahwa huruf-huruf ini memiliki makna tersendiri. Kalau Allah ada sebuah penjelasan dari Al-Ma'sum Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita akan menjelaskannya berdasarkan keterangan tersebut. Jika tidak ada makna, maka kita menahan diri darinya, dan kita katakan kami mengimaninya. Seluruhnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama tidak bersepakat dalam menafsirkan huruf-huruf tersebut. Bahkan mereka berselisih pendapat. Jika nyata baginya bahwa sebagian pendapat memiliki dalil, maka hendaklah ia mengikutinya. Jika tidak, maka hendaklah ia menahan diri, sehingga kebenaran menjadi jelas baginya. Ini lihat dari satu sisi. Kita ketahui bahwa Al-Quran ini, ya, surat-surat dalam Al-Quran ini ada beberapa surat yang menggunakan beberapa huruf, ya. Huruf yang di sini seperti Quran surat Al-Baqarah, yaitu ayat 1 yang berbunyi alif lam mim, ya. Yang kalau kita ketahui ketika memaknainya, wallahu a'lam bil murad. Kalau di sini Ibnu Katsir mengatakan bahwa disebutkan alif lam mim ini bukan tidak ada maknanya seperti yang orang-orang jahiliyah katakan,
tapi semuanya ada maknanya. Inilah luar biasanya. Bahkan tadi ada keseluruhan huruf yang disebutkan di awal surat, tidak menghitung huruf yang disebutkan lebih dari satu kali, adalah 40 huruf. Jadi ada 14 huruf yang hanya dikatakan awal surat, yaitu alif, lam, mim, shad, ra, kaf, ha, ya, ain, to, sin, ha, qaf, nun. Sini kita jelaskan bahwa banyak sekali ya pendapat-pendapat para ulama, bahkan ini tidak ada, tadi dikatakan tidak ada tidak, para ulama ini masih banyak berselisih pendapat bagaimana tafsiran dari alif lam mim ini. Yang pasti kita harus mengimaninya bahwa ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah ini bisa seperti ini ya. Gitu. Dan maknanya Allahu alam ya, wallahu a'lam. Bahkan beberapa ulama ada yang mengatakan bahwa alif lam mim ini itu sebutan untuk kangjeng Nabi ya, Nabi Muhammad SAW. Panggilan kangjeng Nabi Muhammad, ayat yang sebutkan itu. Ada juga yang tidak seperti itu. Bahkan tidak ada tidak ada ketentuan yang pasti dari para ulama, tapi tetap kita harus mengimaninya dan mengamalkannya, karena huruf-huruf seperti ini di dalam surat Al-Baqarah, 3 huruf ini sama dengan satu hurufnya adalah 10 kebaikan dibalasnya. Sedangkan ini 3 berarti 30 kebaikan untuk kita yang membacanya. Wallahu a'lam bishawab.